sore. Ketemu lagi sama aku, Gulam. Aku di sini bakal nge-refresh dan memantik diskusi soal pelajaran PI Week 6, identitas. Ini adalah di antara power interest terus sama aktor identity ini yang paling abstrak. Tapi aku paling suka gitu. Karena nanti di semester 2 teman-teman bakal ketemu mata kuliah teori HI, dan di teori HI itu salah satu teorinya konstruktivisme. Aku suka banget konstruktivisme, dan konstruktivisme ini menekankan pada identitas. Recording in progress. Gitu. But that's a discussion for another story. Untuk hari ini kita akan belajar soal identity. So get your popcorn ready, sit back, relax, and next slide. Oke, jadi apa sih identitas itu? Ini kita bahas umum dulu, belum identitas dalam HI. Jadi identitas dalam identitas itu adalah in essence di apa namanya? Pada dasarnya itu adalah cara kita untuk menjawab siapa kamu gitu. Nah, siapa sih aku? Mungkin aku bisa jawab, oh aku apa namanya? Orang Indonesia, aku orang Jawa, aku orang Islam, aku mahasiswa UNAIR, aku anak HI, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi, orang Kediri, betul, orang Kediri. Kediri udah ada bandaranya, BTW. Bandaranya bagus. Nah, tapi kalau dirunut dari segi literaturnya, bentuk identitas yang paling awal itu menurut Anthony D. Smith itu adalah kinship, atau hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Jadi sebelum Westphalia, sebelum konsep negara bangsa itu sendiri ada, identity itu kebanyakan diasosiasikan dengan hubungan darah. Oh, aku dari keluarga ini, aku dari anaknya bapak ini, kerabatku ini, aku dari suku dan etnis ini, di mana satu suku itu kan kebanyakan bersaudara, gitu. Nah, tapi intinya adalah identitas itu adalah suatu konstruksi, ya, konstruksi. Ingat kata-kata ini, konstruksi terhadap fitur-fitur yang menghubungkan satu individu terhadap suatu kelompok yang memiliki latar belakang sama dan diikat oleh instrumen-instrumen identitas. Maksudnya gimana? Contohnya waktu aku bilang tadi, aku orang Jawa, maka berarti ada suatu kelompok di mana kelompok itu isinya adalah orang-orang yang memiliki konstruksi identitas sama, semuanya orang Jawa. Jadi aku bisa relate dan memiliki sense bahwa, oh, aku satu suku dengan mereka. Aku satu identitas dengan mereka. Identitas apa? Identitas kejawaan. Kejawaan. Atau let's just say, aku orang HI UNER. Gitu kan? Aku orang HI UNER. Ketika ada orang HI UNER lainnya, aku bisa bilang, oh, aku satu identitas sama dia. Gitu. Dan ini akan memberikan kita sense of differentiation between, kalau misalkan suku tadi, ya aku yang orang Jawa dengan let's say Mbak Koming yang orang Bali, gitu. Jadi aku nggak bisa mengasosiasikan bahwa oh aku sesuku sama Koming karena we don't connect to the same group, gitu. Konstruksi identitas kami itu berbeda. Aku connect ke sekumpulan orang Jawa, dan Koming connect ke sekumpulan orang Bali. Nah, kita berdua nggak bisa connect karena beda. Gitu. Terus kalau misalkan HI tadi, teman-teman udah oke jawab. Teman-teman udah pernah dengar frasa soal hanya ada 2 HI di Indonesia, HI UNER dan HI bukan UNER. Maksudnya itu. Kalau misalkan aku mengidentifikasikan diri. How I identify myself adalah, oh, aku anak HI UNER, ketika ketemu anak HI non UNER kita berantem. Well, enggak berantem, maksudnya aku nggak bisa relate sama dia, gitu. Kayak, oh, aku HI UNER, kamu bukan HI UNER. It creates sense of us and them. Ada pembedaan di situ, gitu. Next.
Kalau national identity itu apa sih? National identity ini adalah bagaimana seseorang itu relate ke negaranya. Bagaimana sih orang itu bisa ngomong, oh aku orang Indonesia. Dari mana? Gitu kan. Kalau misalkan orang Indonesia yang nggak suka sama Indonesia, apakah dia orang Indonesia? Atau ketika orang luar negeri yang dia cinta banget sama orang Indonesia, makanya bukan orang Indonesia, orang luar negeri dia cinta banget sama Indonesia, apakah dia orang Indonesia? Gitu. Nah, ini dijawab sama Minix and Howley. Nationalism is a state of mind. Jadi emang konstruksi berpikir, kepercayaan, cara kita mengidentifikasikan diri. Identitas itu bukan sesuatu yang tangible, bukan sesuatu yang punya bentuk, tapi identitas itu memang intangible, abstrak, dan hanya ada di dalam sini. Gitu. Nationalism is a state of mind which the individual's loyalty is directed totally towards the nation state. Jadi sebuah rasa di mana, oh aku orang Indonesia, aku cinta Indonesia. Gitu. Nah, tentang bagaimana aku sama Koming tadi. Meskipun aku tahu secara suku, aku sama Koming itu berbeda, tapi ketika aku mengetahui bahwa Koming juga punya rasa nasionalisme yang sama terhadap Indonesia, nah kita bisa connect gitu. Oh, kita memiliki latar belakang sama di negara bangsa. Aku sama Koming sama-sama orang Indonesia. Identitas kita sebagai orang Indonesia yang sama-sama orang Indonesia meskipun beda suku itu akhirnya menimbulkan pola pikir yang tadinya aku sama Koming itu us and them itu jadi satu gitu, jadi us. Themnya jadi siapa? Themnya itu jadi orang yang non Indonesia, orang yang di luar negeri. Jadi punya tingkatan-tingkatan gitu. Nah, again kalau dilihat di ilustrasinya di sini, bagaimana suatu individu identifikasikan diri mereka ke sekelompok individu lain dalam konteks negara bangsa. Nah, national identity ini bisa dikonstruksikan secara progresif tentang let's say bagaimana orang-orang itu memiliki visi dan misi yang sama. Kayak orang-orang Amerika let's say. Mereka memiliki visi sebagai oh kita sama-sama eh, warga negara dari negara maju, great power. Kita ingin mewujudkan perdamaian dunia, kita ingin menjamin hak asasi manusia di seluruh dunia, kita ingin menyebarkan demokrasi, so on and so forth. Atau regressively constructed, dikonstruksikan dari masa lalu yang sama. Kayak orang-orang Indonesia. Oh, dulu kita pernah dijajah Belanda. Aku sama Koming, nenek moyang kami sama-sama dijajah bangsa Belanda. It creates sense of kesamaan gitu. Meskipun aku sama Koming beda suku, aku sama Inong beda suku, tapi nenek moyang kami itu sama-sama dijajah oleh Belanda. Artinya kesamaan masa lalu itu membuat sense of solidarity gitu. Nah, dan dari situ nanti bisa dikonstruksikan sebuah identitas nasional yang sama di bawah bendera Indonesia. Begitu. Next. Nah, sebelum ke nasionalisme ini ada 3 bentuk kalau di PPT-nya Bu Ani. Yang pertama itu nasionalisme sebagai identitas. Yang udah aku jelasin tadi, bagaimana rasa cinta tanah air itu menimbulkan uh, sense of us and them. Ada yang ada orang-orang yang memiliki kesamaan, tapi di dalam grup ini, di dalam kelompok ini, mereka juga bisa mengidentifikasi mana saja yang bukan kelompok mereka, us and them. Nah, terus national identity ini bisa didapatkan dari yang pertama ketika lahir. Jadi Poli Ius Sanguinis itu ketika kita lahir di Indonesia, nanti teman-teman belajar di kajian keindonesiaan. Ketika kita lahir di Indonesia dan meniatkan untuk menumpahkan darah kita yang pertama dan terakhir di Indonesia, maka
kita itu orang Indonesia. Gimana kalau orang yang nggak lahir di Indonesia? Well, konsep tumpah darah yang ada di lagu kebangsaan Indonesia itu menunjukkan bahwa bukan hanya orang yang menumpahkan darah pertamanya di Indonesia yang orang Indonesia, tapi juga orang yang berniat untuk menumpahkan darah terakhirnya di Indonesia. Itu adalah orang Indonesia. Makanya kita membuka diri, membuka kewarganegaraan untuk naturalisasi buat main bola, untuk apa namanya pernikahan. Kalau misalkan ada yang nikah sama orang Indonesia, dia jadi orang Indonesia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, identitas ini nantinya diikat kayak suku Indonesia, sorry, suku Jawa, suku Minang, Bali, apa namanya Toraja dan lain-lain, itu semuanya diikat dalam suatu kesamaan, bukan hanya kesamaan konstruksi regresif dari sejarah yang sama, tapi juga diikat oleh instrumen-instrumen identitas. Bahasa yang sama, bahasa Indonesia, terus bendera, terus lagu kebangsaan, dan lain-lain, dan lain-lain. Makanya ada proses yang namanya nation building, pembangunan bangsa. Ini beda dengan state building atau pembangunan negara. Pembangunan bangsa itu sorry, balik dulu. Pembangunan negara itu adalah menentukan negara ini di apa bentuknya seperti apa, apakah monarki, apakah demokrasi, apakah republik. Terus negara ini itu pakai konstitusi seperti apa, negara ini cara pemilunya bagaimana. Itu state building. Tapi nation building adalah bagaimana menumbuhkan identitas kebangsaan yang sama. Kalau ini di Zoom bom tah? Oh enggak. Oke. Oke, aku lanjutin ya. Mana tadi? Oh, nation building. Nation building itu adalah cara menumbuhkan suatu identitas dari sekelompok masyarakat yang sama. Di Indonesia, nation building itu terjadi pada 28 Oktober 1928. Ya kan, Sumpah Pemuda tanggal segitu kan? Ya. Kok remedi IPS. Nah, dari sana itu kita bisa apa? Menentukan instrumen-instrumen pengikat identitas yang tadi. Kita bisa menentukan bahwa seluruh apa pemuda-pemudi Indonesia itu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, terus apa berbahasa satu bahasa persatuan bahasa Indonesia gitu. Nah, dari sana it create sense of aku sama dia ini meskipun beda suku, kita itu memiliki niat bertumpah darah sama di tanah air yang sama. Meskipun aku sama dia ini berbeda apa namanya tanah kelahiran, kita itu berbangsa yang sama. Meskipun aku sama dia ini berbeda bahasa, tapi kita tetap menjunjung tinggi bahasa yang sama, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu. Nah, lalu yang kedua, nasionalisme sebagai ideologi. Tentang bagaimana nasionalisme ini dijadikan doktrin dan kepercayaan. Ada 3 tahapan. Yang pertama ini tahapan apa? Aufklärung, self determination. Munculnya kesadaran bahwa suatu kelompok masyarakat itu harus self governing. Ini mereka melepaskan diri dari apa namanya? Monarki, keinginan untuk lepas dari apa ya? Cengkraman penguasa dan memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namanya self determination. Ini diperkuat dengan revolusi Prancis yang menumbuhkan apa semangat Viva la Nation. Aku nggak tahu cara bacanya, but that's it. Menumbuhkan semangat hidup masyarakat, hidup bangsa, gitu. Mereka kan memenggal apa monarki, mereka akhirnya mendapatkan hak mereka untuk mengatur apa namanya, mengatur nasib mereka sendiri dan akhirnya dijadikan sebagai ideologi. Oh, eh, kita boleh kok apa nasionalis dalam artian kita cinta negara, tapi belum tentu cinta pemerintahnya, gitu. Dan ini juga diresonansikan oleh konsep folk atau masyarakat yang ada di Jerman. Nah,
kombinasi ketiga konsep tadi itu akhirnya melahirkan political doctrine of nationalism tentang bagaimana semua masyarakat itu harus cinta tanah air. Ini dimanfaatkan betul-betul saat perang. Hence kalian bisa lihat apa posternya yang di Perang Dunia II itu yang I want you for US Army itu kayak gitu. Nah terus yang ketiga adalah nasionalisme sebagai movement dari apa Perang Dunia tadi, negara-negara yang dikoloni itu akhirnya setelah mereka apa ya membentuk suatu identitas yang sama, mereka akhirnya melakukan gerakan-gerakan revolusioner. Again, merefleksikan apa yang nasionalisme sebagai ideologi tadi, mereka menginginkan kemerdekaan, mereka menginginkan hak untuk mengatur kehidupan berbangsa bernegara mereka sendiri. Jadi orang-orang dengan identitas nasional yang sama tadi itu akhirnya bersatu dan melakukan revolusi terhadap kelompok-kelompok yang menindas mereka. Nah, yang lebih jauh, ini kayaknya slide-nya udah habis. Next, Ming. Ya, kayaknya bakalan udah habis. Ah, ya. Nah, tapi kalau misalkan ini adalah modal awal teman-teman buat belajar identitas. Kalau misalkan nanti teman-teman udah ada di semester 2 ketemu teori hubungan internasional, sebenarnya identitas nasional itu nggak cuma tentang bagaimana individu, bagaimana rakyat masyarakat itu relate ke negaranya, tapi juga lebih ke bagaimana negara itu melihat diri mereka sendiri. Contohnya Indonesia yang bebas cara melihat diri mereka, identitas nasional mereka adalah negara yang politik luar negerinya bebas aktif. Makanya Indonesia berhak untuk memilih beraliansi dengan siapa dan selalu aktif mewujudkan apa namanya mewujudkan perdamaian dunia. Karena mereka sudah memiliki identitas itu, masyarakat internasional, negara-negara lain itu mengekspektasikan Indonesia untuk apa ya bebas dan untuk aktif tadi, gitu. Karena tentang bagaimana kita mengidentifikasikan diri itu juga bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Contoh lain, waktu apa namanya Rohingya dan Uighur, masyarakat internasional itu menantikan eh, pendapat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara dengan identitas bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sedangkan masyarakat Uighur dan masyarakat apa namanya Rohingya adalah orang-orang Islam, gitu. Nah makanya dari identitas itu Indonesia diekspektasikan untuk melakukan sesuatu. Ini juga yang menjadi dasar argumentasi Alexander Wen ketika dia bilang bahwa identitas nasional itu akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri. Nanti teman-teman kan bahas realisme liberalisme gitu kan. Bahwa yang menentukan kebijakan luar negeri itu power, yang menentukan kebijakan luar negeri itu kepentingan. Alexander Wen bilang no. Salah satu faktor yang menentukan kebijakan luar negeri itu juga adalah identitas. Gitu. Makanya let's say Cina. Cina dengan identitas nasionalnya Tianxia itu kayak apa? Nation under heaven. Uh, Apa sih mereka melihat diri mereka sebagai pusat peradaban dunia. Cina melihat mereka sebagai negara yang ada di bawah surga. Jadi ada mandat dari surga, mandat dari langit bilang ke Cina bahwa Cina kamu adalah pusat dunia, kamu harus jadi negara paling maju gitu. Dan akhirnya Cina ini berperilaku sesuai dengan identitas itu. Sama aja dengan Amerika. Amerika memiliki identitas sebagai negara yang demokrasi. Maka ketika ada negara yang non-demokratis, ada negara yang melanggar HAM masyarakatnya, masyarakat internasional itu pasti menantikan apa yang akan dibicarakan oleh Amerika. Bagaimana pendapat Amerika tentang hal ini? Gitu. Karena Amerika adalah negara demokratis, negara penjunjung HAM. Gitu. That is national identity. Kalau misalkan ada pertanyaan, aku tunggu nanti di sesi Q&A. Itu aja. Thank you. Lanjut ke bab berikutnya.
Thank you Gulam buat penjelasannya. Aku izin untuk menjelaskan materi tentang grade debates ya teman-teman. Ini aku share screen dulu. Sebelumnya mohon maaf, ini aku off cam karena kebetulan sedang kedatangan tamu hari ini, jadi agak gimana gitu. Oke, oke. Sudah kelihatan untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, thank you. Nah, materi grade debates. Materi yang agak mumet ya. Oke, sebentar, aku share. Oke, bismillah dulu ya guys ya, karena memang banyak banget grade-grade ini. Oke, nah mungkin untuk siapa saja yang berdebat ini masih menjadi perdebatan lagi ya teman-teman, karena ada beberapa scholars yang membedakan perdebatan ini berdasarkan substansinya, entah dari metodenya, entah dari scholarsnya gitu. Jadi di sini aku mengambil materi yang secara commonly kita tahu bahwa memang ada perdebatan-perdebatan dalam hati yang itu dibagi menjadi 4 perdebatan besar. Perdebatan besar yang pertama itu ada dari liberalism versus realism. Yang kedua itu ada traditionalism versus behavioralism. Yang ketiga neorealism versus neoliberalism. Dan yang keempat ada rationalism versus relativism. Mungkin ini menurut aku pribadi materinya agak bingung. Jadi kalau misalnya suaraku agak kecepatan atau memang bikin apa ya, bikin tambah bingung, nanti kabarin aja ya. Oke, nah tapi sebelum kita menelisik, kenapa sih kita harus ikutan pusing gitu? Kayak mereka yang debat, tapi kenapa kita harus ikutan pusing? Apalagi sebagai em, mahasiswa HI. Kenapa kira-kira? Nah, karena grade debate itu penting, guys. Walaupun isinya ya saling mengkritik, saling berdebat, tapi foremost yang pertama itu adalah membentuk HI itu sendiri. Kenapa? Karena dengan grade debate itu nanti hubungan internasional itu menjadi kaya. Kaya akan misalnya nih ada perspektif politik di situ, ada perspektif ekonomi. Nah, nanti perdebatan-perdebatan ini itu bisa memicu kayak lalu yang mana yang paling berpengaruh, politik atau ekonomi atau mungkin hukum atau mungkin kesehatan dalam HI. Who knows gitu kan. Jadi HI ini nanti akan terbentuk menjadi studi yang unik gitu. Nah, selain dia membentuk HI, Grade Debates ini juga mengembangkan studi hubungan internasional. Bisa dibilang tanpa Grade Debates, HI itu mungkin paling ekstrimnya nggak akan bisa relevan, guys. Karena Grade Debates ini, ketika kita apa ya, HI itu kan apa ya, HI itu ada untuk menanggapi suatu fenomena hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui, kalau HI itu bersifat dinamis. Nggak mungkin hari ini kita membahas masalah COVID, besoknya akan COVID, COVID, COVID terus. Jadi akan ada perkembangan dari studi hubungan internasional dan itu membutuhkan pandangan kritis dari para scholars. Mengingat juga HI itu adalah interdisipliner. Maksudnya di sini bukan multidisipliner ya, karena multidisipliner itu apa ya, mengambil misalnya dari ekonomi, dari politik, dari hukum, tapi nggak ada pengembangan yang lebih baru gitu. Oke, mungkin kita ngambil dari politik, kita juga mungkin ngambil dari hukum, tapi ada ciri khas tertentu dari HI yang nggak dimiliki oleh politik dan nggak juga dimiliki oleh hukum gitu. Jadi maksudnya interdisipliner di situ. Nah, yang kedua, itu mengembangkan HI menjadi studi yang lebih kritis. Semakin banyak kita berdebat, berdiskusi tentang fenomena, itu maka HI itu menjadi sebuah studi yang bisa dibilang kaya dan kritis. Itu sih, guys. Jadi memang grade debate ini penting ya. Ini mungkin jadi landasan pertama dulu sebelum kita belajar apa sih yang didebatkan gitu. Supaya nanti, aduh, ngapain sih ribet-ribet debat, nggak penting. Ternyata penting juga kan. Oke, next. Nanti debat pertamanya itu ngebahas liberalis versus realis antara dua grand teori dalam HI, bisa dibilang begitu. Karena dua teori nanti akan melahirkan teori-teori baru gitu ya. Kayak misalnya neoliberalis, neorealis, dan sebagainya. Nah, kapan sih ini dimulai? Debat pertama ini sebenarnya kita nggak tahu ya kapan kayak sepastinya itu terjadinya kapan. Cuma dia memang mulai tahun 1920-an. Kenapa di tahun itu? Karena dia merespons World War One. Sebagai contoh, di Perang Dunia Pertama itu kan banyak banget chaos kan ya. Kayak bagaimana
negara itu kolaps dan korban-korbannya juga nggak bisa dibilang sedikit. Jadi liberalis ini tuh hadir untuk apa? Oh, karena ada perang, kita harus bikin sesuatu yang bisa menciptakan peace. Gitu kata liberalis. Hadirlah LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Tapi pada kenyataannya LBB itu gagal untuk mencegah Perang Dunia Kedua. Nah, di sini realis itu merespons liberalisme. Loh, kan katanya bentuk apa perlu LBB, tapi kok malah terjadi perang, terus perdamaian yang kamu maksud itu seperti apa sih liberalis, gitu kata realisme. Jadi pada kesimpulannya debat pertama ini membahas tentang pandangan liberalis maupun realis untuk membahas tentang sifat-sifat negara. Kayak negara ini bersifat konfliktual kan, atau negara ini bersifat ya bisa dibilang dapat bekerja sama gitu. Jadi mungkin ini kata kunci yang paling penting dari debat pertama. Dari sepemahamanku, debat pertama ini membahas tentang sifat negara. Apakah dia itu konfliktual atau dia itu bisa dibilang kooperatif gitu. Nah, debat kedua membahas tentang apa tuh? Ternyata di antara tradisionalis versus behavioralis itu ada perbedaan pandangan untuk merespons pendekatan dalam HI. Pendekatan kayak gimana dulu nih? Oke, mungkin jejak historisnya bisa kita mulai lihat dari tahun 60-an. Karena setelah tadi realis sama liberalis itu berkembang menjadi sebuah perspektif yang banyak dipakai oleh orang-orang HI, maka mereka ini mikir kayak, oke, HI itu memang merespons fenomena hubungan internasional yang mungkin sekarang kan sosial humaniora. Lalu apakah metodologi untuk mencari tahu tentang studi-studi HI ini harus ke apa kayak kualitatif gitu ya? Itu paling gampangnya seperti itu. Apakah harus kualitatif? Kenapa nggak harus kuantitatif? Gitu. Jadi debat kedua ini membahas seputar itu, metodologi. Oke, mungkin di sini aku perlu nge-highlight juga perbedaan metode dan metodologi. Kalau metode ini, misalnya nih, metodenya tuh caranya udah ketemu. Tapi kalau metodologi, kita mau nyari caranya. Gitu. Semoga dipahami ya teman-teman. Pokoknya metode itu hasil akhir, metodologi itu cara kita mengembangkan metode. Gitu. Jadi perdebatan kedua ini membahas apakah HI itu benar-benar saklek atau kualitatif ataukah memang harus ke apa ya pendekatan secara empiris. Jadi kan kita nggak mungkin juga kan kayak ngebahas suatu fenomena tanpa melihat secara fakta dan datanya bagaimana gitu. Jadi disinilah perdebatan kedua ini hadir untuk melihat apakah HI itu juga perlu pendekatan kuantitatif atau memang kualitatif atau jadi debat kedua ini bahkan masih ada sampai sekarang ya guys ya. Tapi mungkin jawaban singkatnya sebenarnya HI itu bisa didekatkan oleh metode mana aja, baik itu kualitatif maupun kuantitatif gitu. Cuman di sini kan debatnya ngebahas mana nih yang paling dominan gitu. Terus debat yang ketiga, nah mungkin ini antara neorealisme versus neoliberalisme ya. Sebenarnya ini mereka ini hadir sebagai kritik terhadap realisme dan juga liberalisme teman-teman. Kenapa? Karena ternyata untuk merespons globalisasi kan kalau debat pertama tadi itu lebih ngebahas ke sifat negara itu konfliktual sama kooperatif. Kalau gitu, realisme itu nggak akan bisa berkembang. Karena globalisasi itu menciptakan adanya ketergantungan, konektivitas antar negara. Kalau realisme itu saklek sama pendapatnya yang negara itu konfliktual, berarti dia bisa dibilang sulit untuk mencari koneksi antara negara-negara yang ada di era globalisasi gitu. Jadi, apa ya, bedanya sama debat pertama, kalau debat pertama itu membahas sifat negara, tapi kalau debat ketiga itu membahas tentang sistem internasional. Dalam artian, dia mencoba nge-switch isu. Jadi ngapain sebenarnya sifat negara itu tergantung dari sistem internasional yang ada, teman-teman. Jadi di sini debat ketiga itu lebih menekankan pada struktur anarki. Nah, nanti sistem internasional inilah yang akan membentuk perilaku negara. Jadi negara itu nggak konfliktual dan nggak juga kooperatif. Sebenarnya bisa dua-duanya, tergantung sistem internasionalnya, gitu kata neorealis dan neoliberalis. Cuma neorealis ini bilang, sistem internasional memang anarki. Memang negara juga bisa bekerja sama, tapi lebih gampang bersaing gitu. Kerjasamanya dalam kondisi-kondisi tertentu aja gitu. Tapi kalau neoliberalisme itu bilang, nah di dunia yang sistem internasional yang seperti ini, itu neoliberalisme juga anggapan negara itu harus bekerja sama.
Tuh, jadi mungkin inti dari debat ketiga ini lebih ngebahas ke switching paradigma yang dibahas oleh realisme maupun liberalisme di debat pertama. Jadi nggak usah fokus ke sistem, ke sifat negara, tapi sistemnya aja dulu yang kita lihat gitu. Ya mungkin biar lebih pahamnya kayak misalnya debat pertama itu ngebahas tentang mahasiswa HI. Tapi kalau debat ketiga itu ngebahas tentang bagaimana sistem yang ada di prodi hubungan internasional itu memengaruhi mahasiswa HI gitu. Ya, semoga nangkep. Oke, nah sekarang debat yang keempat antara siapa dengan siapa, yaitu rasionalisme versus reflektivisme. Nah, ini mungkin sekilas bisa dibilang sama kayak yang debat kedua, yang masalah tradisionalisme versus behavioralisme, karena mereka ini menekankan pada rasionalisme itu. HI itu adalah studi yang harus berpikir logis, harus berpikir sesuai fakta dan data. Kalau reflektivisme, oh enggak, kita ini membahas manusia, kita membahas isu sosial. Dia manusia, itu pengalaman yang berbeda dari manusia lain-lain. Bisa jadi itu dengan Aulia misalnya, menghadapi dosen yang sama dengan Aulia. Tapi ternyata ada beberapa faktor yang mungkin dibuat atau agak beda dengan dosen ini, tapi Aulia nggak beda dengan dosen ini gitu. Jadi dosennya sama, tapi pengalaman kita berbeda. Jadi reflektivisme itu digunakan hal itu. Tapi kalau reflektivisme itu juga enggak, karena kita sama-sama dengan kita sama-sama diajar oleh dosen yang sama, harusnya kita punya pemahaman yang sama gitu di rasionalisme. Nah, sekilas sama tadi saya sebagai masalah logical dan istilah-istilahnya logical dan ya bisa dibilang logical. Tapi dia menggunakan ada epistemologi apa lagi? Epistemologi. Jadi ada epistemologi itu gini guys. Kalau di debat kedua adalah membahas metodologi, kalau debat ini membahas epistemologi. Metodologi itu gimana cara kita mencapai kebenaran misalnya. Jadi memang pikiran ini. Tapi intinya epistemologi ini lebih membahas bagaimana kamu tahu itu sebenarnya rasional atau reflektivisme. Jadi kamu tahu kalau ada itu sebenarnya rasional atau reflektif. Jadi kayak mungkin gini aja deh, bagaimana kamu tahu kalau HI itu bisa dipercaya kebenarannya? Nah, apakah jawabannya nanti karena HI itu menuntut pemikiran rasional atau berdasarkan reflektivisme, itu yang coba dijawab oleh debat keempat ini gitu. Mungkin kata kuncinya gitu guys, yang penting dia membahas epistemologi. Nah, kemungkinan apakah ada debat lain selain debat yang sudah kita sebutkan tadi? Pasti ada. Karena bahkan sekarang di dunia yang ada teknologi, ada kesehatan, ada climate change dan sebagainya. Debat tentang bagaimana HI soal tersebut itu bahkan sudah ada. Bahkan kayak makin marak gitu. Kayak misalnya nih, ada negara digital, ada cyber security. Kan yang dulunya HI itu berputar pada kayak security dari sendiri, kayak peperangan, dan lain. Tapi sekarang malah beralih ke isu-isu yang lebih bisa dibilang abstrak. Gitu. Kayak misalnya climate change. Siapa yang bisa mengira kalau kenaikan suhu bumi itu bisa mengancam eksistensi negara, bisa mengancam kedaulatan negara. Jadi akan selalu ada debat-debat yang mungkin bisa sampai kayak HI, tapi untuk sementara debat yang tadi keempat itu masih berlanjut sampai sekarang dan masih bisa kayak relevan gitu dengan debat-debat yang tadi sudah disebutkan, kayak misalnya kesehatan mungkin bisa masuk ke bagaimana ya bisa didekati oleh pendekatan tradisionalis atau behavioralis dan sebagainya. Oke, terakhir HI itu boleh berdebat, tapi nilai bismillah nah debat ya guys ya. Oke, besok buat ujian PIH-nya. Semoga materi tentang debate ini bisa sedikit apa yang mencerahkan teman-teman. Kalau aku yakin kan pasti ada beberapa yang karena itu apa temu nanti banyaknya di Q&A. Oke, mungkin aku lanjut ke teman-teman yang presentasi terkait liberalisme. Thank you.
Halo, oke kita lanjut ke realisme ya. Sebenarnya ini liberalisme dulu, nanti bakal dijelasin sama Koming. Tapi Komingnya lagi ada halangan, nanti habis realisme baru jelasin tentang liberalisme. Ini aku izin share screen ya kalau bisa benar. Udah kelihatan belum ya ini teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sip. Ini aku pakai PPT-nya dosen aja ya. Ini kalau teman-teman mau baca lebih lanjut ada di linknya di drive kelas B ya terutama. Yang pertama ini kita nggak usah bahas semuanya. Aku cuma mau bahas yang pemikiran dasarnya realisme aja. Ada basic values, basic assumption, sama yang nanti terakhir explanation of work. Biar teman-teman paham kayak dasar pemikiran realisme itu gimana sih biar. Nanti kalau misalnya UAS nanti ada studi kasus, nanti kayak bisa diterapin aja. Nah, ya ini slide-nya ini sebenarnya ada 2 slide-nya, tapi aku mau jelasin yang ini aja. Jadi basic values-nya ini aku cuma refresh ya, karena kemarin kayak realisme lecture dari dosen udah lengkap banget. Jadi kalau misalnya menurut buku Jackson Sorensen, ini aku pernah mention nama bukunya di kelas pas kita Q&A kalau nggak salah. Kalau misalnya menurut Jackson Sorensen, basic values-nya realisme itu kata kuncinya ada di insecurity and conflict. Karena ketidakamanan sama kondisi konflik itu kayak permanent human condition. Jadi kayak sesuatu yang manusia itu nggak bakal bisa hindari. Jadi kayak dua kondisi itu akan terus melekat sama kondisi manusia gitu. Yang kedua karena kedua hal itu akan terus melekat sama manusia, sebenarnya itu nggak ada final or permanent solutions. Jadi emang akan terus terjadi dan manusia itu nggak bakal bisa menghindari kondisi ketidakamanan dan juga kondisi konflik. Nah, ini basic assumption ini lanjutan yang tadi masih berhubungan. Jadi human nature, kalau realisme itu melihat human nature. Jadi manusia itu nature-nya itu emang selfish dan individualistik. Jadi egois dan sangat mementingkan kepentingan pribadi gitu. Yang kedua ini faktor utamanya udah pasti negara ya, karena beda sama liberalisme. Realisme itu lebih memandang keberadaan negara itu lebih penting daripada aktor-aktor lain. Jadi kayak nggak terlalu melihat keberagaman aktor lain yang nanti dibahas di liberalisme. Terus ini state behavior, perilaku negara itu sejalan sama konsep human nature yang tadi dilihat sama realisme tentang selfish and individualistic. Perilaku negara itu juga sama kayak manusia, karena negara itu juga hanya mementingkan self interestnya. Jadi mereka hanya mengejar kepentingan pribadinya aja. Nah, ini kenapa sih negara hanya mengejar kepentingan pribadinya? Karena negara itu dilihat sebagai rational actor atau rational individuals yang emang benar-benar bertujuan itu untuk mencapai national interest-nya aja. Nah, yang terakhir ini ada nature of international system. Jadi kayak bagaimana realisme melihat
sistem internasional. Kalau tadi kan nature human itu emang selfish sama individualistik. Nah, kalau misalnya sistem internasional, jadi konsep yang lebih luasnya lagi, itu realisme melihat sistem internasional itu kata kuncinya ada di anarki. Sifatnya itu anarki. Anarki itu, jadi sistem internasional yang anarki itu maksudnya nggak ada sesuatu kayak apa ya, institusi ya istilahnya, nggak ada institusi yang lebih kuat atau kayak lebih power yang lebih bisa mengontrol negara. Bahkan hukum internasional yang diterapkan ke negara-negara itu kadang dilanggar sama negara. Sistem anarki ini karena karena negara kita, maksudnya sekarang sistem internasional sekarang itu berada di sistem internasional yang sifatnya anarki. Hal ini juga uh, sejalan sama human nature yang tadi realisme lihat selfish and individualistic. Karena uh, sistem internasional yang anarki nggak ada sesuatu yang kayak bisa mengontrol negara satu sama lain. Bahkan negara-negara yang kayak lebih kuat kayak US atau Rusia itu ya nggak bisa mengontrol negara lain, kayak menyuruh negara lain harus apa walaupun ada hukum internasional, tapi yang nggak bisa, kecuali konteksnya beda lagi kalau misalnya ada konflik tentang okupasi atau kayak kolonialisme, itu beda lagi. Tapi nggak ada yang bisa mengontrol negara satu sama lain terlepas dari negaranya itu lebih apa ya, lebih mendominasi kayak ekonomi atau militer gitu. Itu tuh gak ada yang lebih, levelnya tuh gak ada yang lebih tinggi dari negara satu sama lain, itu semuanya sama. Kalau misalnya eh, kedaulatan atau kayak udah diakui sama negara lain, udah punya tanggal kemerdekaan gitu-gitu, itu tuh sama aja, levelnya tuh sama aja. Nah, jadi karena nggak ada yang bisa mengontrol atau kayak menyuruh negara satu sama lain harus buat apa, kayak harus ayo dong kita damai gitu-gitu, kan nggak ada yang bisa ngomong kayak gitu ya. Nah, ini berhubungan sama human nature yang individualistik. Jadi negara itu akhirnya negara masing-masing itu hanya mengutamakan kepentingan pribadinya aja dan selalu merasa selalu merasa tidak ada lain. Nah, ini juga sebenarnya dibahas di apa ya, di bukunya Jackson Sorensen di chapter realisme tentang apa ya, hopes and security dilemma. Itu kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, bisa baca bagian hopes and security dilemma. Itu nanti dijelasin kayak kenapa sih eh, negara itu dalam sistem internasional yang anarki itu selalu merasa insecure dan ada potensi konflik, dan mereka tuh selalu mengejar kepentingan nasional masing-masing negara, jadi tidak memperdulikan negara lain gitu. Kita next aja karena ini kepanjangan. Hmm, nah iya nih, ini penjelasan lebih lanjutnya. eh Aktor utamanya tetap negara. Nah, realisme itu melihat negara sebagai aktor yang aktor tunggal atau kayak unitary aktor. Aktor tunggal itu maksudnya kayak apa ya? Ini sebenarnya berhubungan sama proses pemilihan kayak keputusan atau kayak kebijakan suatu negara, kebijakan nasional maupun kebijakan luar negeri suatu negara. Tapi kalau misalnya realisme itu melihat negara itu sebagai unitary actor. Unitary actor itu maksudnya mereka itu yang di dalam negara, kayak kan di dalam negara itu kan banyak aktor dengan perannya yang berbeda-beda. Ya kan ada presiden, ada menteri-menteri segala macam, ada yang levelnya di bawah lagi, staf kepresidenan gitu-gitu. Mereka itu nggak dilihat
apa ya, dinamika kayak proses pengambilan keputusannya itu gimana. Jadi cuma dilihat ya negaranya aja, karena mereka sama-sama mewakili mewakili entitas negara, jadi nggak dilihat satu-satu gitu loh. Jadi kayak nggak dianalisis satu-satu. Realisme itu apa ya, jatuhnya tuh kayak sebenarnya ini dikritik ya, kayak unitary actor ini, konsep ini dikritik karena terlalu menyederhanakan dinamika internal negara. Jadi di dalam negaranya itu kayak nggak nggak ditelusuri lebih lanjut lagi gitu. Jadi kayak eh realisme terlalu melihat gambaran yang lebih besarnya aja gitu. Karena emang menganggap negara itu sebagai unitary actor. Terus ini ada eh, ini yang tadi udah dijelasin juga, kata kuncinya ada di rasional aktor. Negara itu sebagai rasional aktor yang emang memaksimalkan tujuan kepentingan nasionalnya aja melalui foreign policy atau kebijakan luar negeri. Terus main issue-nya juga national security, jadi keamanan negara tadi juga berhubungan sama eh, masalah insecurity, ketidakamanan, dan konflik yang terus eh, berlanjut sampai sekarang. Sebenarnya bukan kayak konflik yang harus besar banget gitu ya, kayak Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. Tapi kan tetap aja ya, kayak sekarang itu kan tetap konfliknya, ya teman-teman tahu lah kalau misalnya di medsos itu konflik yang sekarang masih rising, belum turun, dan belum selesai, dan kayaknya belum ada keputusan yang kayak menguntungkan kedua belah pihak juga. Walaupun bukan nggak segede, nggak apa ya, ya, nggak sebesar Perang Dunia Pertama atau Kedua, tapi itu kan jatuhnya tetap konflik yang berhubungan tentang hak asasi manusia dan juga melibatkan kayak banyak victims, kayak banyak korbannya gitu. Terus ini, wait, iya ini sama aja, strukturnya state centric, eh, terus juga international sistemnya anarki, dan distribusi power dan influence itu jadi terfragmentasi, jadi kayak unequal. eh Gak, apa namanya, power yang dimiliki setiap negara itu ya emang unequal, jadi tergantung negaranya masing-masing gitu. Eh, Kayaknya udah ya, cukup dari aku, udah eh selesai tentang penjelasan eh pemikiran dasar realisme. Kalau misalnya ada yang mau ditanya nanti langsung bisa chat aja. Kalau enggak, nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Makasih. Kalau ini share screen-ku kelihatan dan suaraku dengeran nggak? Kelihatan dan kedengaran, Kak. Oh ya, oke. Thank you. Wait. Eh, Selamat sore teman-teman sekalian. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai ya liberalisme in a nutshell. Ya, kita study international relations karena this will be fun. Nah, mungkin sedikit refreshing kalau misalnya teori-teori yang dijelaskan tadi, yang dijelasin sama Aul tentang realisme dan nanti yang dijelaskan sama Gupet tentang Marxisme, itu adalah kacamata untuk melihat fenomena internasional. Bagaimana ya kayak yang dijelasin Inong tadi, HI itu kan sangat eh, dinamikanya sering sangat dinamis ya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, kapan apa yang terjadi kemarin itu akan selalu berubah-ubah. So there is a need khususnya dalam HI itu untuk ada kacamata untuk melihat ya fenomena-fenomena yang terjadi ini karena pasti ada polanya kan. Nah, selain itu mengenai kacamata ini sendiri, dia juga melihat fenomena internasional ini sebagai
sesuatu bukan apa yang negara lakukan gitu. Maksudnya dia melihat kacamata ini digunakan untuk melihat apa yang negara lakukan, tapi negara itu tidak mengimplementasikan teori-teori tersebut. Mungkin itu sedikit mengenai teori. Next, oke. Liberalisme dan realisme memang two sides of the same coin. Ya, intinya dia sebuah teori dalam HI yang melihat, kalau paling dasarnya itu melihat individu itu dengan cara yang sangat berbeda. Kalau misalnya realisme ya kayak Sasuke yang eh, sangat pesimis terhadap orang lain, sangat trust issue, dan ya sangat self interest lah ya. Bagaimana ya humans are selfish, humans are very bad. Nah, sebaliknya kalau misalnya liberalisme ini melihat ya please see the good in people, humans are kind. Intinya liberalisme ini sangat melihat kalau misalnya ya orang-orang ini positif kok. Eh, Kebalikannya ya dari realisme yang tadi udah dijelasin sama Aul. Oke. Sebagaimana ya Sasuke dan Naruto, realisme dan liberalisme kayak tadi yang dijelasin sama eh, Inong, itu juga ada kontestasinya, ada perdebatannya. Nah, khususnya pada era Perang Dunia. Nah, pembuktian teori liberalisme ini muncul karena setelah adanya Perang Dunia I, muncul LBB kan. LBB ini karena ada suatu institusi yang menaungi negara-negara, ada yang menaungi kepentingan negara-negara yang banyak, akhirnya ya dia melihat sebagai ini collective security. Kalau misalnya negara-negara itu bekerja sama, berarti ya negara-negara itu nggak bakalan perang. Nah, tapi pada akhirnya tetap terjadi. PD2 ini tetap pecah, sehingga itu yang membuat liberalisme itu sempat redup. Tapi ya pada akhirnya sampai sekarang pun tetap menjadi salah satu key points atau key theories di HI. Nah, mungkin salah satu kesulitanku dulu saat PhD itu melihat kalau teori itu sangat scattered. Eh, Definisi, asumsi, dan lain-lain itu mengenai suatu teori itu sangat membingungkan ya dari aku. Nah, kalau di liberalisme mungkin yang dapat aku sarankan adalah pegang teguh ke 4 points yang ada di atas, yaitu kebebasan, kerjasama, perdamaian, dan kemajuan. Kalau misalnya liberalisme itu intinya itu, 4 kata tersebut. Nah, ini ada bukan definisi, asumsi dari Kekli dan Witkoff yang aku cukup senangi dan yang aku pegang selama PhD di tahunku. Ini ada 6 asumsi yang bisa dikategorisasi. Nih, kategorisasinya ini ya yang aku lihat. Kalau misalnya ada tingkatan, misalnya yang pertama ini manusia pada dasarnya baik. Itu nih, bagaimana liberalisme itu melihat individu. Nah, setelahnya buruknya manusia itu bukan salahnya manusia, tapi salahnya institusi. Jadi, in a way manusia itu bukan dikit, hampir nggak ada salah. Tapi kalau misalnya ada salah, yang salah itu institusi. Nah, yang selanjutnya itu kesejahteraan bersama. Kalau misalnya individu-individu itu kan tadi balik lagi manusia pada dasarnya baik. Nah, kalau misalnya baik, berarti kan kita mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Akhirnya memberikan kesejahteraan bersama. Nah, kesejahteraan bersama ini apa? Akan membuat kemajuan untuk semuanya. Nah, this is how liberalisme itu melihat negara itu berjalan. Ya, bagaimana kita itu semua harus ada kesejahteraan bersama agar mencapai kemajuan. Nah, selanjutnya, dalam konteks internasional, itu kerjasama akan menghindarkan perang. Kalau misalnya balik lagi, collective security yang udah aku jelasin tadi di awal, dengan adanya kerjasama, itu negara-negara itu nggak bakalan mikirin perang. Perang will be the last option bagi negara-negara. Karena mereka udah punya keterkaitan dengan satu sama lain. Misalnya, negara A perlu komoditas dari negara B. Nah, kalau misalnya mereka ada tensi, jadi kan highly unlikely untuk mereka mendapatkan barang A dan B tersebut. Nah, daripada risking
that relations yang mereka punya, lebih baik kan nggak perang sama sekali. Maka dari itu kerjasama itu kalau menurut liberalisme akan menghindarkan perang. Nah, selain itu yang ditekanin di liberalisme itu pemerintahan yang demokratis itu akan membuat hubungan yang damai antar negara. Nah, selanjutnya eh, mengurang kalau misalnya liberalisme itu nggak ngelihat kalau perang itu nggak ada, nggak. Dia itu ngelihat kalau misalnya perang itu ada, tapi kita minimalisir dengan aturan-aturan yang ada. Nah, aturan-aturan yang ada itu ya dari organisasi internasional yang menaungi. Nah, ini in a nutshell gimana liberalisme itu. Ya tadi sifat dasar manusia ya pasti baik. Nah, aktor penting itu dalam berbeda dengan realisme yang cuma nekenin negara, liberalisme ngelihat kalau misalnya negara dan non-negara itu penting, khususnya UI. Eh, nggak cuma UI sih, tapi ada individu juga kan, individu, terus negara, dan ya aktor-aktor non-negara lainnya. Nah, ini didasarkan dari tadi balik lagi kalau misalnya eh, organisasi-organisasi internasional itu dilihat sebagai channel bagi negara-negara itu nggak cuman a way buat mereka to behave, tapi juga bagaimana mereka itu bisa kerjasama di sana. Mungkin kita bisa lihat kayak WHO pas COVID itu, dia kan menaungi kepentingan-kepentingan negara, kepentingan bersama, bagaimana mereka ngasih vaksin dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu tindakan negara. Nah, gimana negara itu bertindak? Negara itu pasti rasional, sama kayak realisme, tapi dia beda. Kalau misalnya di realisme dia nekenin eh, bagaimana negara itu rasional untuk mencapai self-interest mereka, tapi kalau misalnya di liberalisme mereka melihat kalau misalnya eh, negara itu rasional untuk kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Oke, segitu aja liberalisme in a nutshell dari aku. Semangat buat UASnya. Kalau bisa ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Oke, thank you. Oke, udah waktunya marxisme belum? Udah kan ya? Udah lah, bentar. Aku Oke, share screen dulu punya. aman-aman. Santai nih. Oke, jadi setelah barusan dijelasin sama Kaul sama Kak Koming soal realisme sama liberalisme, teman-teman pasti punya apa ya, konstruksi pikiran di mana dua teori ini karena mereka ini bentar. Nah, karena mereka ini adalah dua dari teori paling tua HI, itu sangat simplistik. Itu melihat negara ya udah satu gitu, nggak dilihat bahwa di negara ini ada masyarakat yang nggak setuju sama pemerintahnya, jadi kebijakan luar negerinya itu banyakkan dikritik, atau let's say ini ada negara yang ini lagi perang saudara, ini ada negara yang lagi ada junta militer, ada teroris, ini ada negara yang mana presidennya itu dikontrol ketua partai, misalnya gitu, misalnya. Nah, tapi karena itu adalah teori klasik namanya realisme liberalisme, perlu ada cara bagi scholars HI untuk menganalisis dinamika masyarakat yang ada di dalam negara. Nah, karena ada pertanyaan kayak apa yang bisa dijelaskan Marxisme nggak bisa dijelaskan liberalisme, yaitu karena liberalisme melihat negara ini sebagai suatu aktor uniter, satu unitary actor yang jadi negara itu satu gitu. Marxisme itu membuka kotak Pandora dari negara, terus lihat isinya satu-satu itu apa. Ini ada masyarakat yang kaya, ada masyarakat yang miskin, ada masyarakat yang dieksploitasi. Sorry. Ada masyarakat yang dieksploitasi, ada masyarakat yang mengeksploitasi, ada struktur yang timpang, ada pemerintah yang nggak peduli dan lain sebagainya. That is Marxisme. Dan nantinya postmodernisme. Ya, thank you Koming. Gitu. Nah, karenanya
kita akan belajar soal Marxisme. Kita akan membuka kotak Pandora yang namanya negara itu tadi, terus melihat di dalam negara itu ada apa sih, dinamikanya gimana, dan gimana cara kita menganalisisnya. Dan ya, as much as I want to, as I said dulu di kelas, as much as I want to, aku nggak bisa mengubah kalian semuanya jadi Marxis. So this is the least I can do untuk menumbuhkan kesadaran kelas di jiwa-jiwa kalian. Asik. Next. Nah, figur yang di kanan ini adalah Karl Marx, dari namanya Marxism gitu. Sama kayak apa namanya yang baru-baru ini di Indo tuh Jokowisme namanya. Jadi Marxisme ini adalah ideologi yang tumbuh dari pemikirannya Marx, hence the name Marxism. Marxism ini mulanya tumbuh dan berkembang dalam paradigma ilmu ekonomi dan sosiologi. Jadi dia ini bukan anak kandung HI. Dia diadopsi setelah scholar-scholar HI melihat bahwa teori-teori klasik itu tidak cukup untuk menjelaskan hal-hal yang ada di dalam interaksi politik internasional baru-baru ini. Seperti contohnya, kenapa sih kalau misalkan memang negara itu uniter, kalau misalkan memang negara itu pasti mengejar kepentingan, kenapa sih negara itu kadang mengambil pilihan yang merugikan dia? Kenapa sih kayak negara Indonesia misalnya? Kenapa sih walaupun kita tahu ekspor barang tambang mentah itu lebih merugikan daripada ekspor barang tambang jadi, kok kita tetap mengekspor barang tambang mentah? Padahal kan kalau kata realisme kita harusnya mengekspor barang tambang jadi karena itu lebih menguntungkan dan itu lebih rasional. Gitu. Nah, kita akan lihat di sini karena Marxisme itu nggak state centric. Daripada melihat hubungan internasional sebagai interaksi negara-negara, yes, it still is. Cuma dia juga menekankan pada struktur relasi dan power. Maksudnya struktur relasional power, bukan tiga hal yang berbeda. Struktur relasional power. Akan aku jelaskan nanti. Next. Nah, ini adalah asumsi dasar Marxisme dulu. Again, kita masih bicara soal classical Marxism. Kita belum bicara soal Marxisme dalam KI. Nah, asumsi dasarnya Marxisme adalah Marxisme melihat bahwa kapitalisme itu membuat masyarakat terpecah menjadi dua. Kayak aku jelasin historinya dulu, pendek aja dan simple. Jadi waktu itu di abad pertengahan, ya kan, muncul yang namanya masyarakat kelas menengah yang baru. Dulunya struktur sosialnya masyarakat abad pertengahan itu adalah negara, terus bukan negara, gereja, terus raja, maksudnya nobleman, bangsawan, habis itu ada knights. Knights ini kesatria, tapi lebih dalam konteks preman, dia disewa sama bangsawan buat melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor gitu. Pekerjaan kotornya seperti apa? Seperti menarik upeti dari masyarakat yang kelasnya di bawahnya, yakni rakyat jelata. Nah, pada masa Aufklärung, pada masa Enlightenment, Renaissance, itu muncul masyarakat kelas menengah yang baru. Nah, mereka ini terdiri dari pedagang-pedagang kaya yang mereka waktu itu kan zamannya feodalisme kan. Jadi kalau orang kaya itu pasti punya tanah. Nah, bisnismen ini mereka tidak punya tanah, tapi mereka punya modal, mereka punya dagangan. Yang mereka ini jadi lebih kaya daripada the monarch, bangsawan-bangsawan ini. Nah, seperti yang ada di Revolusi Perancis, akhirnya masyarakat kelas menengah itu overthrow, menggulingkan raja-rajanya. Nah, akhirnya struktur sosialnya yang tadinya ada gereja, bangsawan, terus namanya kesatria, kelas menengah, terus baru masyarakat lower class, itu berubah jadi masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Marx melihat ini sebagai masyarakat yang kelas atas ini adalah mereka yang punya modal. Punya modal namanya kapita. Punya kapita. Kapita ini seperti apa? Mereka let's say punya pabrik. Mereka punya alat industri.
mereka punya mesin, mereka punya tanah, mereka punya uang, mereka punya labor. Pokoknya gitu-gitu. Nah, mereka menggunakan kapita-kapita ini untuk apa? Untuk mendapatkan dan menumpuk kapita yang lain. Jadi, just infinite cycle of kekayaan gitu. Aku punya uang dan aku akan menggunakan uang ini untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Aku punya mesin dan aku akan menggunakan mesin ini biar aku dapat keuntungan, biar aku bisa beli mesin lagi. Yang nantinya mesinnya akan aku gunakan untuk mendapatkan keuntungan dan membeli mesin lagi. Soal ini sofa. Gitu. Nah, dari sini Marx melihat bahwa interaksi antara kaum bourgeois dan kaum proletar, karena kaum proletar ini nggak punya kekuatan, nggak punya kapita, nggak punya modal, nggak punya duit, itu artinya interaksinya eksploitatif. Kaum bourgeois akan mempekerjakan kaum proletar. Tapi walaupun kaum proletar ini kerja keras banget, nantinya yang kaya tetap kaum bourgeois. Karena kaum bourgeois ini yang punya kapita, yang punya modal. Akhirnya terciptalah di sini itu ketimpangan. Gitu. Karena again, masyarakat bourgeois mereka bisa menumpuk uang, tapi masyarakat proletar jangankan numpuk uang, dapat uang aja udah buat kebutuhan sehari-hari gitu. Kasarnya gitu. Nah, untuk detailnya silakan lihat di PPT Bu Ani slide 10 sampai 13. But I guess this covers the basic. Next. Nah, terus karena ada ketimpangan ini, Marx meramalkan bahwa bakal ada revolusi proletariat yang dilakukan oleh kelompok proletar untuk overthrow kelompok bourgeois. Sebagaimana dulunya kelompok bourgeois mengoverthrow kelompok monarki. Gitu. Nah, Marx bilang bahwa revolusi proletariat ini akan terjadi di masyarakat yang kapitalismenya kental. Gitu. Kayak yang ada di US, ada di masyarakat-masyarakat Eropa. Tapi apa iya, Min? Aman-aman, santai, Min. Tapi apa iya? Well, kalau kita melihat revolusi proletariat, revolusi komunis, yang terjadi malah di mana? Yang terjadi malah di Cina, yang terjadi malah di Rusia, di Indonesia sempat mau terjadi tapi gagal, terjadi di Vietnam, terjadi di Kamboja, bukan negara-negara dengan kapitalisme yang kental. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya soal kritik dari Marxisme, itu ini. Marx gagal memprediksikan bahwa revolusi proletariat justru terjadi di negara-negara dengan kapitalisme yang tidak kental. Next. Oh, udah. Oke, nah lalu gimana dengan Marxisme kalau misalkan di IR gitu. Yang pertama, again, Marxisme ini adalah anak adopsi. Makanya harus ada beberapa konsep yang disesuaikan. Dan kalau misalkan teman-teman mau menganalisis negara pakai Marxisme, itu sulit. Kenapa? Karena Marxisme tidak menjelaskan perilaku negara. Beda sama liberalisme sama realisme. Kalau realisme bilang, oh perilaku negara ini didasarkan pada kepentingan dan power. Liberalisme bilang, oh perilaku negara didasarkan pada kebebasan dan kerjasama. Marxisme enggak. Marxisme tidak menjelaskan perilaku negara. Tapi Marxisme menjelaskan masyarakat yang ada di dalam negara itu. Nah, karenanya Marxisme ini menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh liberalisme dan realisme. Itu apa sih? Kenapa masyarakat melakukan revolusi? Kalau misalkan negara dilihat sebagai satu aktor uniter, harusnya nggak ada revolusi dong. Gitu. Dua, Marxisme ini less popular untuk menganalisis daripada liberalisme dan realisme, tapi it calls for justice. Karena perkembangan HI di salah satu perdebatan tadi, salah satu perdebatan postmodern itu melihat bahwa bilang analisis HI itu harus go beyond states. Kita tidak boleh terus-menerus terkungkung di analisis-analisis yang state-centric, yang berfokus pada negara aja, gitu loh. Makanya, seperti yang dijelaskan Inong tadi, let's say studi soal keamanan.
Dari yang dulu keamanannya itu pasti keamanan militer, pasti keamanan nasional, bergerak menjadi keamanan individu, keamanan pangan, keamanan iklim, keamanan lingkungan, dan lain sebagainya, gitu. Dan Marxisme ini melihat masyarakat itu dari bottom up, tentang bagaimana struggle ini dari bawah. Liberalisme realisme mereka lihatnya dari helikopter view. Oh, ini ada negara yang kerjasama sama negara ini. Oh, ini ada negara yang kerjasama yang perang sama negara ini. Marxisme nggak melihat itu. Marxisme melihat, let's say, gimana perang itu affects masyarakat kecil dan menguntungkan masyarakat berjuis yang di atas, gitu. Jadi melihatnya dari bottom up. Marxisme ini juga menjadi sumber dari tradisi kritis. Kalau misalkan nanti teman-teman di semester 2 akan dapat di week-nya teori hubungan internasional itu akan dapat critical theory. Ini sebenarnya bukan teori tapi lebih ke tradisi berpikir tentang bagaimana tradisi berpikir dalam HI itu berkembang sehingga mengkritisi premis-premis awal dari teori-teori klasik. Seperti ya kayak Marxisme ini. Marxisme bilang loh, kalau misalkan kita memang ingin memasukkan Marxisme dalam HI, kita harus keluar dari paradigma state-centric. Kita nggak boleh terus-terusan mikir bahwa HI itu adalah ilmu yang menganalisis soal negara. Karena kalau misalkan negara nanti bisa mentok, selesai. There's a limit to knowledge kalau misalkan kita tidak mengembangkan objek yang kita analisis. Gitu. Nah, salah satu contohnya adalah tentang bagaimana Lenin menjelaskan bahwa ini Marxis juga, bahwa imperialisme itu adalah highest stage of capitalism. Salah satu interaksi negara yang populer di zaman sebelum 1940-an adalah imperialisme. Bagaimana negara-negara maju itu menjajah negara-negara berkembang untuk nantinya diambil sumber dayanya dan pulang. Nah, Lenin bilang imperialisme ini terjadi karena adanya kapitalisme. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang dikasih Mas Agas di kelas ekonomi politik internasional. Jadi bayangkan teman-teman danusan, ya kan? Jualan risol. Teman-teman punya modal, teman-teman punya alat teknologinya, ya kan? Mesin, wajan, minyak kompor, let's say itu mesin. Teman-teman punya itu, teman-teman jualan risol biar dapat uang. Gitu. Gunanya adalah untuk menumpuk kapita tadi. Buat dapat uang. Nah, tapi ketika teman-teman sudah jualan di kelas PHI, let's say. Teman-teman jualan di kelas PHI A, semua orang udah beli risol, tapi risol kalian masih ada. Risol kalian masih banyak. Karena teman-teman bikin banyak risol biar bisa menumpuk kekayaan. Gitu kan. Setelah teman-teman menjajakan di kelas PHI A, semua orang udah dapat risol, nggak ada yang beli lagi. Karena mereka udah beli. Yang terjadi apa? Teman-teman masuk ke kelas PHI B, jebret, menawarkan risol. Tapi biar ada jaminan risol teman-teman itu bakal dibeli, teman-teman masuk ke kelas PHI B, itu bawa pistol. Kalian kalau nggak beli risolku tak tembak. Misalnya gitu. Jadi kapitalisme ini membawa pada violence, bahwa untuk memaksimalkan profit kadang kita itu harus melakukan diskriminasi, melakukan penjajahan, gitu. Salah satu contoh analisis Marxisme kalau di HI, gitu. Untuk kinds of Marxism yang ada di IR bisa lihat di PPT Bu Ani slide 19 sampai 27. Nanti kalau belum dapat dibagi. Next. Ini kayaknya mau ini deh, soal pembabakan Marxisme. Jadi ada 3 pembabakan Marx. Ini aku nge-like lagi Tamin. Nah ini, oke. Jadi kalau misalkan dimasukkan, diadopsi ke HI, itu ada 3 pembabakan Marxisme. Yang pertama adalah klasikal Marxism. Dia tokoh-tokohnya itu Marx, Hegel, Stalin, Lenin, dan Mao Zedong. Itu
merumuskan ideologi-ideologi tentang bagaimana Marxisme itu dalam bentuknya yang paling awal. Terus ada neo-Marxisme. Neo-Marxisme ini adalah Marxisme yang jauh lebih HI. Wallerstein dalam dalam teorinya World System Theory itu memaparkan tentang bagaimana teori proletar dan bourgeois ini bisa ditarik ke atas dan dioperasionalkan di taraf negara. Contohnya, kalau misalkan ada negara proletar yang tidak punya kapita dan kalau misalkan ada masyarakat proletar yang tidak punya modal, tidak punya kapita, dan ada masyarakat bourgeois yang mengeksploitasinya, maka kalau misal ditarik ke tataran negara, ternyata ada negara yang punya modal nggak bisa ngolah, dan ada negara yang bisa ngolah nggak punya modal, nggak punya sumber daya. Akhirnya mereka mengeksploitasi negara yang punya sumber daya nggak bisa ngolah ini tadi. Emanuel Wallerstein, ini pengetahuan aja. Apa yang aku sampaikan di slide ini you don't have to know. It's just good to know, bukan have to know. Gitu ya. Emanuel Wallerstein bilang bahwa negara-negara di dunia itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Negara core, negara semi-periferi, sama negara periferi. Negara core itu adalah negara yang mempunyai kapabilitas power yang kuat untuk mengeksploitasi negara semi-periferi dan negara periferi. Karena dia nggak punya sumber daya, dia akhirnya mengambil sumber daya dari negara periferi dan negara semi-periferi, diolah, lalu ketika olahannya itu jadi barang siap pakai, barang jadi, itu akan dipasarkan ke negara semi-periferi dan negara periferi. Sebaliknya, negara periferi dia itu menjadi pasarnya negara core, dan dia menjadi suppliernya negara core juga. Contohnya gini. Contohnya let's say Indonesia punya kebun karet, gitu kan? Karena kita nggak bisa ngolah, kita ekspor ke Jepang. Sama Jepang, meskipun Jepang nggak punya kebun karet, mereka punya teknologi untuk mengubah karet tersebut menjadi ban. Dan setelah karet tersebut menjadi ban, diekspor lagi ke Indonesia, biar nanti masyarakat Indonesia itu beli produknya Jepang. Contohnya seperti itu. Lalu Andre Gunder Frank ini adalah salah satu proponennya critical theory yang aku jelasin tadi. Dan yang terakhir itu Robert Cox. Robert Cox bilang bahwa negara ini kadang pilihannya itu dibatasi pada struktur. Ya struktur kekuatan yang tadi, bahwa ada negara yang kuat dan ada negara yang lemah. Gitu. Kadang negara lemah itu tidak disisakan, nggak punya begitu banyak pilihan. Nah, ini yang aku bilang tadi soal kritik Marxisme terhadap realisme, bahwa kalau Marxisme bilang negara itu pasti rasional, gitu. Robert Cox bilang enggak. Kalau menurut Marxisme, rasionalitas negara itu dibatasi oleh struktur. Bahwasanya mungkin ada pilihan yang lebih baik untuk Indonesia daripada ngekspor karet ke Jepang. Kita bisa aja kayak mengolah karet kita sendiri untuk nantinya bisa dijual ke masyarakat atau bahkan diekspor. Loh, tapi secara struktur Indonesia tidak mampu melakukan itu. Dan Indonesia justru membutuhkan negara-negara core ini. Negara-negara lemah justru akan jadi dependent terhadap negara-negara kuat sebagai negara yang akan mengolah sumber daya mereka dan menjual kepada mereka produk yang sudah jadi. Seperti itu. Nah, kalau classical Marxism itu melihat dari masyarakat, neo-Marxism ini melihat dari tataran negara, post-Marxism goes beyond that. Bahwasanya memang ada masyarakat proletar dan bourgeois, ada masyarakat yang mengeksploitasi dan dieksploitasi, tapi tatarannya belum tentu negara dan belum tentu masyarakat dalam satu negara. Bahwa ada let's say Nestle, gitu kan? Nestle kantornya di mana sih? Di Eropa. Tapi dia mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Afrika. Dan akhirnya berdampak langsung ke masyarakat yang ada di Afrika. Contoh lain tentang bagaimana
masyarakat yang merasa ditindas, merasa didiskriminasi, itu bergabung dengan gerakan Black Lives Matter, meskipun gerakan Black Lives Matter ini itu yang menginisiasi adalah masyarakat Amerika. Masyarakat non-Amerika juga bisa bergabung dengan gerakan ini. Gitu. Lalu Pierre Bourdieu, seperti yang aku jelasin di kelas dulu, Bourdieu ini membawa konsep soal kapita kultura, bahwa kapita atau modal itu bukan cuma modal yang tangible seperti yang dikatakan oleh Marx, harus ada buruh, ada uang, ada mesin, ada lahan dan lain sebagainya, nggak perlu. Bahwa pendidikan itu juga adalah modal, gitu. Bahwa koneksi itu juga adalah modal, bahwa budaya itu juga adalah modal. Gitu. That's Marxism in IR. Next. Nah, ini adalah contoh modern form of Marxism, bahwa ada partai buruh di Indonesia. Contohnya partai buruh ini bahwa buruh-buruh yang sedari dulu ini tertindas, buruh yang lemah, yang memiliki relasi kuasa timpang dengan pemilik modal, itu akhirnya bisa berserikat dan mendapat kekuatan dari situ. Meskipun memang tidak mengamini pendapat Marx yang bilang bahwa buruh-buruh ini akan berserikat terus melakukan revolusi, tapi this is a start gitu. Inilah bagaimana cara buruh itu mengumpulkan kekuatan mereka dengan berserikat sebagai bentuk balancing dari kekuatan para pemilik modal. Dan juga seperti yang aku jelasin tadi, Black Lives Matter. Oke, next. Udah, this is my last slide. Itu aja dari aku. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa silakan raise. Thank you. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Aku mau lanjutin materi terakhir. Yaitu tentang Oke, aku lanjut ya. Aku ingin share screen ya. Nah, mungkin untuk materi non-Western IR teori dan global IR ini kita gabung sama yang kemarin kan ada ini ya kendala dari segi waktu ya. Jadi sekalian aja digabung di PP ini. Mungkin tadi pembahasan yang sudah dipaparkan sama Al, Bulan, dan juga ini tentang liberalism, realism, dan Marxism itu merupakan hasil pemikiran dari orang-orang yang ada di kawasan Eropa maupun Amerika Serikat, kayak lebih tepatnya kita sebut sebagai Western ya. Nah, muncul nggak cuma perdebatan liberalis, realis versus liberalis, realis, Marxism, dan perdebatan-perdebatan lainnya. Ternyata ada juga perdebatan terkait kenapa sih teori-teori HI itu mostly Western, Western. Kenapa nggak ada teori-teori yang menghubungi Western gitu, yang datang dari non-Western. Nah, itu menjadi salah satu pembahasan di tentang ini, dan bagaimana sih kelanjutan dari teori-teori HI ke depan. Sebenarnya disclaimer juga ini tuh lebih ke disclaimer juga. Jadi kemarin ternyata pas habis cari-cari materi tentang ini juga di kelas ini semester 1 dulu, ternyata nggak yang spesifik dibahas tentang semester teori gitu. Jadi semester kita dulu tuh pas semester 1 intinya lebih ngebahas ke bagian future perspective of IR, mungkin nggak yang kalau bahas non-Western. Jadi insya Allah aku coba semampuku untuk menjelaskan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dibingungkan nanti bisa dilanjut. Nah, mungkin highlight yang pertama tadi itu kan membahas tentang teori. Tadi juga sudah dijelaskan kata-kata sebelumnya bahwa teori ini membantu kita untuk memandang, melihat fenomena hubungan internasional itu dapat dijelaskan seperti apa. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih Barat ini sangat dominan di teori HI? Ternyata ada beberapa alasan. Jadi mungkin poin penting yang sempat dibahas di kelas B1 kemarin ada 5 alasan. Yang pertama, Barat itu berhasil menemukan the right path.
Kenapa? Karena dia ini apa ya, menciptakan, merumuskan teori-teori HI itu dari teori-teori politik, hukum, dan mereka berhasil menyangkut pautkan ini dengan teori politik ala Barat, teori hukum ala Barat. Jadi supaya mereka berhasil menemukan, oh ternyata ini nih teori-teori kayak misalnya teori hukum dan hukum yang bisa dikaitkan sama HI. Tapi teori hukum dan politik yang bisa sama pemikiran-pemikiran ala Barat, misalnya demokrasi atau apa lagi ya yang khas-khas Barat kayak kapitalisme. Jadi nanti ini kan kapitalisme dari ekonomi, kalau demokrasi misalnya ini dari hukum. Nah nanti kita kaitin ke HI gitu. Jadi kayak mereka itu berhasil menemukan supaya ilmu yang tercerai-berai, ilmu Barat yang tercerai-berai itu tadi bisa kayak disambungkan jadi interdisipliner di HI gitu. Terus yang kedua, hegemonistis. Berdasarkan teorinya Gramsci, itu kenapa Barat sangat dominan? Karena memang mereka punya waktu itu statusnya kuat. Kayak Barat kita kan menjelajah di mana-mana yang mungkin ke kolonialisme dan kolonialisme. Nah, menurut teori Gramsci, apa yang dibawa oleh Barat? Jadi Barat itu nggak cuma unjuk-unjuk dirinya sendiri gitu kan, nggak cuma bawa barang gitu, tapi juga membawa pemikiran mereka ke South Afrika, ke Asia. Dan menurut teori Gramsci, apa yang dibawa oleh dominan, apa yang dibawa oleh aktor dominan itu biasanya akan diikuti oleh yang didominasi. Jadi ada semacam kepatuhan dari negara-negara yang sempat dijajah oleh Barat waktu itu untuk menerima pemikiran-pemikiran Barat kala itu. Karena kan memang ada anggapan yang apa ya, anggapan yang menganggap kalau teori-teori ini itu dominan. Jadi mungkin teori-teori ini lebih unggul. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, nggak cuma dari Baratnya yang bisa dibilang progres, tapi ada yang menghambat non-Western, ada yang menghambat teori-teori non-Western. Salah satunya tantangan dari bahasa. Jadi memang kan kolonialisme waktu itu membuat Barat kayak juga membawa bahasanya gitu. Jadi pemikirannya itu juga disampaikan secara melalui bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin teman-teman kayak misalnya nih kalau misalnya nge-translate dokumen TRM bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan juga ada beberapa perbedaan makna gitu ya. Nah, sama dengan bahasa, jadi language barrier dalam menerjemahkan pengetahuan itu juga berbeda. Jadi itu salah satunya tantangan linguistik, terus yang nanti tantangan selanjutnya akan kita bahas. Terus, nah, sebenarnya juga tergantung fenomena teman-teman. Kenapa Barat itu sangat dominan di teori ini? Karena dia membahas tentang peperangan dan juga proses perdamaian yang memang lebih kayak sebenarnya kita nggak tahu di kawasan lain kayak gimana, cuma ketika ketika berbicara tentang peperangan, perdamaian dan sebagainya di kawasan Eropa kan dulunya waktu itu sebelum HI itu dirumuskan ditegaskan itu memang paling marak terjadi kayak misalnya perang 30 tahun yang memunculkan Australia atau perang di dunia nih kan memang aktor dominannya itu adalah aktor-aktor dari Barat gitu. Jadi fenomena-fenomena yang apa yang menghubungi dan melibatkan Barat dan juga Barat punya agen respons itu kemudian menjadi alasan gitu kenapa teori-teori HI lebih dominan ke Barat. Karena fenomena-fenomenanya lebih cenderung melibatkan Western. Nah, terus big star. Tapi bukan berarti Barat ini yang memulai duluan, enggak. Tapi bahkan kita tahu ya, kalau misalnya sebelum Barat itu ada misalnya nih dari pemahaman Buddha, pemahaman yang berdasarkan agama seperti Islam, dan Arab, terus peran-peran dari Cina itu juga bisa ditilik dari segala historis ya. Tapi kenapa sih Barat ini dominan padahal dia nggak yang bisa dibilang mulai duluan? Karena dia punya momentum yang tepat untuk membesarkan pemahaman mereka. Jadi kayak mereka punya resources, mereka juga punya kayak misalnya nih itu kan mereka punya teknologi yang bisa dibilang nggak mumpuni dibandingkan yang lain. Dan mereka juga punya apa ya gebrakan tersendiri yang membuat staffnya mereka kayak istilah curi staff gitu. Nah, itu jadi kenapa alasan dibalik Barat menjadi dominan. Tapi tadi tantangannya kan dari segi lingual juga sudah dibahas. Tapi ternyata ada banyak sekali tantangan yang sempat dialami oleh Western IR.
Salah satunya disebutkan oleh Demirer, dia menyebutkan ada 3 alasan. Yang pertama itu dari segi intelektual. Maksudnya gimana? Jadi karena Barat itu sudah catch up, bukan catch up, karena Barat on big start. Jadi pemikiran-pemikiran intelektual ala Western dan ala non-Western itu kan juga berbeda gitu. Dan ini tergantung dari segi geografis juga, dari segi identity, tradisi, dan segala macam. Tentu tradisi yang berbeda itu juga menghasilkan pemikiran yang berbeda. Jadi Western dengan tradisinya, Asia misalnya dengan tradisinya, itu akan menciptakan pemahaman intelektual yang berbeda. Apalagi ideasional, dalam artian gagasan-gagasan yang diciptakan, itu bisa jadi berbeda juga gitu. Jadi walaupun berbeda, tapi mereka ini dari non-Western itu cenderung tenggelam. Tenggelam kenapa? Karena ya pengaruh-pengaruh dari dominasi Barat yang sudah dijelaskan tadi gitu. Nah, selain itu juga ada alasan saintifik dalam artian metode-metode yang sudah ditempuh itu kayak misalnya metode kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Itu ala Barat juga gitu. Tapi kalau misalnya non-Western itu bisa, misalnya nih menggunakan metode yang lebih ke tradisi sosial cultural gitu ya. Nah itu masih kalah start gitu sama Western yang sudah merumuskan secara spesifik, oh metode-metode ini tuh kayak gini gitu penelitiannya. Jadi memang ada tantangan dari non-Western sendiri ya teman-teman. Nah, lalu apakah Western ini lantas diam saja dengan dominasi Western? Tidak. Ada 4 kategori yang merespons Western dari kalangan non-Western sendiri. Nah, jadi yang kita tahu Western ini kan mengusung modernitas ya. Modernitas, kapitalisme yang dijelaskan sama sebelumnya. Nah, ada dari kalangan non-Western yang menggunakan perspektif lain. Dia nggak bisa serta-merta kita temukan di perspektif Western. Oke, mungkin yang perspektif pertama terkait modernisme pasti ada juga ya teman-teman Western yang ya teman-teman ya udah. Jadi memang ada beberapa golongan non-Western yang bisa dianggap mengagumi modernitas yang dibawa oleh Western. Jadi tanggapan mereka mendukung Western. Jadi menurut mereka kalau misalnya kita punya sukses Western, ya udah kita mengadaptasi langkah-langkah yang Western itu tadi. Tapi kalau menurut syncretism itu beda. Sebentar dulu. Western itu walaupun memiliki modernitasnya dan bisa menjalankan kasih, nggak semuanya baik buat kita gitu kalau kata syncretism. Karena misalnya penduduk Asia itu berbeda halnya dengan penduduk Eropa gitu yang misalnya cara berpikirnya kan pasti beda ya. Ada yang cara berpikir yang ketimuran, ada yang adat kebaratan gitu. Memang ada adat barat yang kalau kata syncretism ada adat barat yang mungkin bisa kita contoh. Tapi difilter dulu ini sesuai nggak sama nilai-nilai yang sudah kita usung gitu kalau kata syncretism. Jadi syncretism ini nggak sepenuhnya menolak Western, tapi dia memfilter. Kalau beda halnya sama critical traditionalism. Critical traditionalism ini bilang ngapain difilter? Kan kita juga punya hal baik yang bisa diangkat gitu ya. Misalnya nih dia lebih menekankan pada kenapa kita harus mengikuti Western. Kalau kita punya nilai-nilai sendiri yang bisa apa ya istilahnya mengalahkan Western itu kayak misalnya apa ya Asia atau Australia deh. Ya, Australia terus kawasan Pasifik Selatan itu kan erat kaitannya dengan tradisi kultural gitu ya. Nah, kenapa kita coba buat apa ya istilahnya? Kenapa kita enggak mendekati HI itu dengan menggunakan teori-teori kultural gitu. Kenapa harus teori-teori kapitalisme gitu. Jadi kayak kita udah punya nilai-nilai sendiri gitu yang mungkin bisa kita sumbangkan ke HI lewat perspektif yang udah ada. Nah, beda halnya sama religious fundamentalism. Ini bisa dibilang lebih apa ya? Enggak yang lebih mungkin kalau diurutkan itu lebih ekstrem dengan alternatif lain karena dia ini lebih ke menekankan supaya orang-orang yang non-Western itu jangan mencoba ikut-ikutan Western lah gitu. Kalau beda halnya sama critical traditionalism ini kayak lebih ke mengkritik tapi dia juga mengakui adanya Western. Dia mengakui Western, tapi religious fundamentalism ini nggak mengakui adanya Western. Maksudnya ya udah ada tapi nggak usah yang dipeduliin lah gitu. Yang penting itu adalah ajaran dasar kita. Jadi kayak
misalnya religius, ya agama dan berbasis agama, misalnya agama Islam, agama Hindu dan sebagainya, harus saklek ikut ke agama. Jadi jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran di luar agama gitu kan. Kalau kata religious radicalism. Jadi non-Western ini ada 4 kategori, ada yang mendukung, ada yang setengah mendukung, ada yang cukup mendukung, dan ada yang tidak mendukung sekali. Nah, tapi walaupun Western itu apa ya, cukup mendominasi, ada beberapa scholars yang ternama juga, tapi dia itu sempat apa ya, sempat sih sudah menghasilkan sejumlah teori perspektif, baik itu dari negara-negara India, Arab, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan mungkin kita juga bisa lihat dari bagaimana the rise of China itu bisa melihat bagaimana ada pergeseran dominasi teori ya, bukan pergeseran dominasi teori, pergeseran dominasi fokus dari HI, dari Western to non-Western gitu. Jadi untuk menanggapi fenomena HI itu ada berbagai pendekatan. Oke, mungkin itu dulu dari global IR teori. Mungkin aku izin menambahkan juga kalau misalnya ini agak karena global IR teori ini kan banyak banget ya. Jadi prospek HI itu kedepannya akan kayak semakin luas gitu. Tapi ada juga yang bilang semakin sempit. Kenapa? Karena HI itu dulunya identik dengan politik, identik dengan high fall, tapi dengan adanya low politics ini, HI itu justru makin tidak punya basisnya gitu kalau kata ya skepticism. Tapi kalau yang optimism itu bilang, mbak teori-teori HI ini semakin kaya kok kalau misalnya dia bisa membahas menghaikan gitu ya, menghaikan perubahan iklim, menghaikan teknologi itu bisa membuat dia semakin kaya. Jadi sekali lagi, satu kata misalnya security itu bisa diterjemahkan dalam berbagai perspektif, dalam beragam pendapat, baik itu dari scholars question maupun non-Western. Jadi mungkin teman-teman bisa memilih teori-teori mana yang paling apa ya, serap sama teman-teman, yang paling mewakili penjelasan dan paling memuaskan jawaban teman-teman. Gitu sih guys, mungkin itu dulu sekalian juga untuk materi dari teman-teman. Semoga uasnya lancar dan diberikan kemudahan juga. Dan kami berterima kasih atas perhatian teman-teman dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat. Kami juga mohon maaf kalau misalnya ada kurang dari segi penjelasan maupun dari substansinya. Terima kasih dan mungkin aku kembalikan ke Keisha. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak Asdos atas penjelasannya yang super menjelaskan apa ya, cukup meringkas sehingga teman-teman 23 juga pasti bisa dapat refreshment yang sangat berguna untuk menghadapi UAS nanti. Mungkin selanjutnya kita akan move ke sesi tanya jawab. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman 23 yang sekiranya punya pertanyaan mungkin bisa raise hand karena aku rasa pertanyaan Google Form yang tadi di awal sudah sempat aku sempat aku mention itu sudah terjawab semua dari penjelasan para asdos tadi. Jadi semisal ada yang punya pertanyaan lain mungkin bisa raise hand atau bisa ketik pertanyaannya lewat kolom chat. Silahkan. Halo, teman-teman 23, adakah yang mau bertanya? Oke, Muhammad Hilmi Al-Ghifari mungkin bisa on mic. Mau tanya ya? Atau kepencet? Ya, Mbak. Sebentar. Oke. Oke.
Di layar aku ada Ataya AP juga. Ya, mungkin Ataya mungkin bisa on mic. Ya, sudah kedengaran tak, Kak? Maaf agak rame. Sudah. Itu sih, aku mau nanyanya ke identity. Nah, tapi ini juga lumayan ada relasinya sama aktor sih, Kak. Jadi kayaknya jadi satu. Kan gini, kan negara itu mempunyai suatu identity yang mungkin nggak set in stone gitu, bisa berganti sesuai tahun. Nah, presiden ini masuk ke national identity-nya dari suatu negara nggak? Soalnya kan ya kalau sesuai actors ya, Recording stopped. kalau sesuai actors, presiden, menteri dan lain-lain yang menjalankan negara ini masuknya ke individual, jadi non state nggak sih? Nggak sih. Tapi kalau dalam menjalankan negara ya mereka pada dasarnya ya jadi kayak state gitu loh Kak. Jadi sebenarnya sebenarnya em, apa yang memisahkan em, kayak kayak memisahkan negara sama presidennya itu dipisahkan atau merupakan satu kesatuan dalam hal identitas dan martabat. Rasanya itu sih. Oke, thank you Ataya. Mungkin ada teman-teman H23 yang mau tanya lagi. Muhammad Hilmi Algifari. Jadi kah? Bisa on mic ya. Saya izin tanya untuk ini boleh dua. Kenapa? Sorry. Saya satu aja ya. Untuk saya masih kurang paham tentang pendekatan Marxisme itu ya apa itu Kak. Jadi apa kayak bagaimana bagaimana pendekatannya itu apa kayak misal simpelnya bisa nggak ngasih suatu kasus di mana pendekatan Marxisme itu bisa menjelaskan fenomena. Terima kasih. Atau fenomena apa yang bisa dijelaskan Marxisme. Terima kasih gitu. Oke, thank you Muhammad Hilmi. Adakah yang mau bertanya lagi? Istiana di layar aku bisa langsung on mic ya. Halo Istiana. Oh ya Kak, sorry. Aku mohon izin bertanya soal definisi dari anarki karena dari reading materials itu berbeda-beda gitu Kak. Kalau mungkin Kakak bisa ngasih kayak general idea of anarchy itself gitu. Terima kasih. Oke, thank you Istiana. Adakah lagi yang mau bertanya sebelum aku tutup? Ini ada Muhammad Krisna. Mungkin bisa on mic ya. Baik, terima kasih. Kak, ini dari Great Debates, saya masih kurang paham pada yang fourth Great Debate, Rationalism versus Reflectivism, itu gimana ya Kak prosesnya? Aku masih kurang paham bagaimana penyelesaian dan apa tuh dasar-dasarnya dan segala. Terima kasih. Oke, thank you Krisna. Ini selanjutnya di layar aku ada Jasmine Aulia. Mungkin kamu bisa on mic ya.
Nah, permisi Kak, izin bertanya. Untuk yang global IR-nya, jadi apa yang mendefinisikan Western gitu loh Kak? Sebenarnya kan ada yang bilang kalau Jepang itu termasuk Western. Terus eh ya apa yang menunjukkan bahwa suatu negara itu termasuk bagian barat gitu loh. Adakah kayak ga, garis garis yang mendefinisikan di mana itu barat, di mana itu timur gitu. Geo- kayak dia tuh ditunjukkan secara geografis atau ideologinya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Jasmine. Selanjutnya di layar aku, mungkin ini terakhir ya, dari Geraldo Ariel Natara, mungkin bisa on mic. Ya, halo Kak. Ya, Eh, untuk pertanyaan saya hanya ingin memastikan kalau apakah kerjasama dan diplomasi itu memungkinkan pada pandangan realisme klasik. Cuman realisme klasik aja. Ya, udah itu aja. alright, thank you Ariel. Oke, kita udah dapat tuh ya, ada sekitar 6 pertanyaan. Teman-teman mungkin ini bisa dijawab dulu karena mengingat waktunya juga terbatas. Jadi mungkin aku serahkan ke Kakak Asdos. Mungkin Kakak Asdos mau jawab pertanyaan yang mana dulu? Iya, Kak Gulam. Aku kayaknya di pertanyaannya Ataya dulu. So very Alright. interesting, very interesting question soal identity. Gimana cara Oke, jadi yang aku tangkap itu ada 2 pertanyaan. Kalau misalkan identitas nasional berganti bagaimana, itu 1, dan 2, can we separate the identity from the leader gitu kan? Oke, aku kayaknya mau jawab pertanyaan yang kedua dulu tentang identity and the leader. Jadi leader itu adalah representasi dan muka dari suatu negara. Oke, terus apakah mereka satu? Kalau menurut realisme dan liberalisme, ya mereka satu. Keputusan yang diambil oleh presiden itu pasti juga merepresentasikan keputusan negara. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat perspektif-perspektif postmodern, seperti Marxisme, yang kalian pertama kali kenalkan Marxisme, atau nanti konstruktivisme, ada structural theory, ada dan seterusnya yang postmodernis itu, ada kalanya di mana keputusan leader itu bukan keputusan negara. Seperti contohnya waktu George Bush Junior ngirim tentara ke Timur Tengah, atau ketika Trump mau bangun tembok Meksiko, atau ketika Indonesia mengecap orang-orang Papua itu sebagai teroris. Apakah itu keputusan satu negara? Belum tentu. Kayak sekarang aja kalau misalkan negara itu kayak kotak Pandora kita buka, ternyata banyak banget aspek-aspek, banyak banget aktor-aktor lain yang ada di negara itu. Seperti contohnya waktu kemarin Wayan Koster, Gubernur Bali, saat ngomong kita menolak Israel di Piala Dunia U17. Diresponnya sama diresponnya sama FIFA adalah oke, ini berarti keputusan negara, Indonesia nggak jadi tuan rumah. Padahal ternyata di pemerintah pusat, di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda Olahraga, itu bilang lo nggak apa-apa, kita jadi tuan rumah aja. Tapi ternyata yang dilihat adalah pendapatnya Wayan Koster tadi. Atau ketika yang masih anget banget, mahasiswa-mahasiswa bodoh di Aceh itu mengusir masyarakat Rohingya. Nah, itu kan
masyarakat internasional melihat ini sebagai, oh ini yang protes students-nya, belum tentu negaranya memiliki stance seperti itu, gitu. Jadi bisa berbeda. Yes. Kasuistik, tergantung kasusnya yang mana. Terus yang kayak dulu Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kumpul di Monas membacakan puisi soal bahwa Palestina adalah saudaraku, gitu. Apakah itu merupakan pendapat dari masyarakat seluruh Indonesia? Belum tentu. Wong masyarakat Indonesia aja ada yang Zionis, temanku ada yang Zionis, dosen ada yang Zionis. Well, begitulah. So belum tentu. Terus yang kedua, gimana kalau misalkan identitas nasional suatu negara itu berubah? Well, bisa banget berubah. Contohnya adalah waktu Barack Obama ke Trump di Amerika. Barack Obama bilang kalau Amerika itu harus pivot to Asia. Dia bilangnya kita harus menanamkan pengaruh kita di Asia. Dari yang sebelumnya fokus ke Timur Tengah. Kita harus pivot to Asia. Pelan-pelan masuk ke Asia. Yang terjadi setelah Barack Obama meninggalkan White House, digantikan dengan Trump. Trump bilang, Cina adalah musuh. Loh, berarti kan identitasnya berbeda. Amerika yang sebelumnya dilihat masuk ke Asia sebagai ya udah masuk aja. Ternyata kemudian diidentifikasi, oh Amerika ini ternyata adalah negara yang melihat Cina sebagai musuh. Gitu. And then contoh lain adalah ketika pergantian dari Soekarno ke Soeharto. Soekarno dia sangat asertif, dia sangat kontra establishment, dia nantangin semua orang, dia nantangin Amerika, dia nantangin Inggris, dia nantangin Malaysia, dia nantangin PBB, itu kan. Tapi waktu akhirnya Indonesia dilihat sebagai negara yang berani, negara dengan identitas, oh ini negara berani loh. Gitu. Tapi ketika Soeharto naik, Indonesia join kembali ke PBB, Indonesia bikin ASEAN, Indonesia kerjasama sama IMF, dilihat oh negara Indonesia ini kooperatif. Jadi ada pergantian identitas, pergantian fight gitu. Dari sebelumnya fight-nya negara yang kayak berdikari gitu. Jadi negara yang kayak oke, kita kerjasama bisa kok. Karena pergantian presiden. Gitu. Thank you. Lumayan menjawab, Kak. Walaupun ada pertanyaan lagi sih, cuman kayaknya jangan dulu. Terima kasih. Thank you so much Kak Gulam dan juga Ataya. Mungkin dari kakak-kakak dosi yang lain, adakah request mau menjawab pertanyaan yang mana terlebih dahulu? Halo Kesha, aku izin masuk loh ya. Boleh Kak. Oke, mungkin aku mau jawab pertanyaan dari mana ini, yang tadi Krisna coba ya. Yang mengenai fourth grade debates. Jujur menurutku ini memang sangat-sangat abstrak. Karena perdebatan ini lebih ngebahas ke epistemologis. Tapi mungkin secara sederhananya aku bisa bilang pertanyaan yang dicoba untuk dijawab oleh perdebatan ini adalah bagaimana kita bisa memahami fenomena hubungan internasional itu sendiri. Yang pertama, apakah kita memahami objek yang diteliti, atau yang kedua, kita memahami bagaimana objek itu diteliti oleh penelitinya. Intinya, apakah dia bersifat subjektif ataukah dia bersifat objektif. Gitu. Jadi, yang objektif itu yang mana? Yang rasionalisme. Dia coba bilang kalau misalnya nih misalnya ada perang Rusia-Ukraina nih misalnya. Perang Rusia-Ukraina. Nah, kalau dari segi rasionalisme, itu dia melihat ke arah perangnya. Oh, ternyata fenomena hubungan internasional ini bisa menganalisis perangnya ini kayak gimana. Apakah cenderung ke perang militer atau cenderung ke, ya pasti militer sih. Maksudnya kayak, apakah perang ini nanti dampaknya kayak gimana gitu. Itu secara diteliti, secara objektif. Jadi objeknya itu udah jelas perang. Tapi beda halnya sama reflektivisme.
reflektivism ini dia ngebahas ke persepsi orang-orang terkait perang itu sendiri. Pasti ada yang berbeda. Misalnya, orang Ukraina itu melihat perang di antara Rusia dan Ukraina itu sebagai suatu hal yang buruk misalnya. Kalau dari Rusia, mungkin bisa beda. Mungkin Rusia menganggap, oh itu perangnya ternyata baik buat Rusia, supaya Rusia itu bisa mengekspansi wilayahnya ke Ukraina. Jadi di situ perbedaannya. Terkadang peneliti itu bisa bias gitu, kalau menurut reflektivism, karena dari segi pengalaman, dari segi faktor-faktor yang lain itu bisa berbeda. Jadi memang di situ penekanan dari perdebatan ini karena kita mau mencoba memahami HI itu kayak gimana sih? Apakah lewat objektivitas atau lewat subjektivitas? Karena pasti tiap orang itu berbeda, guys. Pemahaman, pemikirannya. Kadang kita memandang satu fenomena yang sama itu dengan hal yang berbeda. Itu sih dari aku. Thank you. Oke, thank you so much Kak Inong. Selanjutnya mungkin kita masih punya 1, 2, 3, 4 pertanyaan lagi. Mungkin ada kakak-kakak asdos yang mau request untuk menjawab pertanyaan yang mana terlebih dahulu. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, aku izin masuk untuk menjawab yang Jasmine, boleh nggak, Keisha? Boleh Kak. Oke, Oke, silakan. Oke, mungkin ini nanti bisa ditambahkan juga dari teman-teman Gulam, Aul, dan juga Koning. Mungkin aku izin menekankan kalau misalnya Western ini pasti banyak banget definisinya. Benar banget kata Jasmine, itu banyak banget definisinya. Ada dari geografis, ada dari orang-orangnya, mungkin kesamaan fisik orang-orangnya, atau mungkin kesamaan value. Nah, mungkin yang ditekankan oleh global theory di Western IR ini lebih ke culture dan values-nya. Mungkin kalau dari segi geografis agak kabur ya. Kadang kan barat nih. Barat itu mana dulu nih? Kadang baratnya Jepang sama baratnya AS kan beda. Nah, tapi kalau kita merujuk ke ideologi, kesamaan nilai, kesamaan budaya, itu mungkin bisa jadi lebih relevan. Kenapa? Karena budaya itu adalah sesuatu yang bisa dibilang melekat dari individunya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari segi geografis itu sudah absolut gitu. Jadi darat itu beda-beda. Tapi kalau dari values-nya mungkin bisa lebih ditelisik. Kenapa? Karena Western itu value dan budaya yang diusung itu lebih memfokuskan ke basic of human rights. Jadi beda halnya nih sama mungkin Timur ya. Yang Timur itu lebih menekankan pada segi tradisi, kayak kekentalan apa ya, kekentalan masyarakatnya, terus keterikatan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Tapi berbeda halnya dengan Western. Western itu lebih menekankan ke apakah individu itu sudah terpenuhi HAM-nya gitu. Apakah apa ya, kayak misalnya dia ini humans ini bisa bebas untuk berpendapat dan sebagainya, itu memang values yang diusung oleh Western. Nah, kenapa? Karena memang em, apa ya? Kenapa Western ini sekali lagi sangat mendominasi karena memang dari value-value yang sudah dibawa ini tadi itu dituangkan ke pemikiran-pemikiran yang sekarang kita jumpai gitu, bahkan dari sejarah kayak misalnya demokrasi, terus apa lagi ya, demokrasi, terus yang mengusung-usung HAM itu banyak dibahas di HI karena value yang dimiliki oleh orang-orang Western kayak misalnya orang Eropa, orang AS itu sama membahas HAM. Jadi mungkin di sini kalau secara geografis lebih ke Eropa sama AS ya gitu ya. Karena mereka sama-sama punya keinginan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan terhadap HAM. Tapi kalau secara geografis itu masih kabur ya, Pak. Itu sih. Thank you. Oke, thank you Kak Inong. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan yang lain atau mungkin Kakak Asdos ada yang mau menambahkan jawaban boleh. Ya, silakan Kak Gulam. Aku mau jawab yang tadi di pertanyaan apa? Contoh kasus Marxisme dong.